Gegap gempita tim nasional Indonesia U22 yang menang melawan Thailand 5-2 di ajang SEA Games cabang sepak bola 2023 di Kamboja masih terasa, terutama di Jakarta, saat mereka tadi diarak oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta khususnya begitu antusias menyambut kemenangan tim nasional Indonesia. Dan hari ini Kompas TV memiliki kesempatan emas, kesempatan berharga berbincang langsung dengan pelaku-pelaku sejarah yang membawa kembali medali emas setelah 32 tahun lamanya tidak datang ke Jakarta. Sekarang kita merebut lagi medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Sudah ada bersama saya Coach Indra Safri dan juga dua pemain tim nasional Indonesia pelaku sejarah di Kamboja kemarin, ada Kapten Timnas Rizky Ridho dan James Kelly Stroyer. Selamat sekali lagi untuk kemenangannya, Coach. Ini tidak berpanjang-panjang, saya langsung bertanya apa sih yang ada di benak Coach saat ini dengan banyaknya masyarakat yang mengelulukan tim nasional U22 yang menang melawan Thailand dan merebut medali emas. Ya, pertama tentu kami bersyukur ya. Jeripaya para pemain kita bersama mendapat medali emas, dapat sambutan baik dari masyarakat. Dan mudah-mudahan prestasi ini bisa menjadi momentum, terutama untuk kepengurusan yang baru 3 bulan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, motivasi untuk bisa melakukan hal yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia ke depan dengan program-program yang baik. Dan optimisme itu tidak hanya terpancar dari coach sendiri, rakyat Indonesia juga tampaknya sekarang sudah mulai sangat optimis bahkan menatap masa depan sepak bola Indonesia. Ya, jadi itu tadi yang dibilang Pak Erik, kita lewat sepak bola bisa memperbaiki mental kita. Jadi dengan kemenangan atau dengan medali emas setelah 32 tahun ya, 32 tahun nggak dapat dan sekarang dapat. Kalau bisa semua orang semakin yakin. Karena selama ini kan selalu kita kalau mau melawan tim-tim yang lebih baik dari kita minder duluan. Tapi anak-anak sudah membuktikan. Saya terima kasih kepada mereka. Dan saya sempat waktu kemarin itu bilang, apa yang ditakutkan dengan Thailand? Thailand belum pernah juara dunia kok. Ya, kenapa harus takut? Dan saya lihat mulai dari pertandingan pertama di grup sampai final, mental mereka makin lama makin bagus. Dan saya yakin sekarang mereka itu lebih baik daripada sebelumnya. Sudah upgrade begitu ya? Upgrade, saya jamin itu. Dijamin sudah anak-anak upgrade. kita udah betul-betul percaya diri. Dan yang paling dekat momen internasional adalah Piala Asia, betul ya, Coach ya? Menatap Piala Asia, bagaimana Coach? Kalau Piala Asia Senior kan ada Kusin ya. Saya pikir apa yang sudah kita dapatkan ini juga terimbas ya. Semangat, motivasi pemain-pemain tim senior kita. Dan juga kan ada sekitar 6-7 orang kan yang pemain dari timnas U23 bisa bermain di senior. Oke. Yang saya juga ingin tanyakan, Mas, ini banyak pertanyaan juga dari masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya. Saat kemarin sempat kita tahulah di injury time menit 97 kalau saya tidak salah. Itu Coach juga sempat selebrasi gitu. Teman-teman juga semua sempat selebrasi begitu. Akhirnya itu bukan peluit akhir pertandingan, melainkan pelanggaran untuk kita, dan akhirnya gol balasan untuk Thailand itu tidak mudah, Coach. Apa yang Anda berikan, semangat apa yang Anda berikan, atau speech apa yang Anda berikan teman-teman? Sebagai manusia, saya kemarin begitu itu peluit bukan tanda habisnya pertandingan. Saya jujur sempat terpikirkan, wah ini kemasukan. Jadi memang apa yang selama ini apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Makanya berpikirlah yang positif-positif. Gitu. Tapi setelah itu saya sempat panggil Ridho, teman-teman, ayo tetap optimis, tetap semangat, tetap fokus, ya kan? Dan apapun yang terjadi nanti jangan dipikirin, dan mereka keluar dari masa kritis setelah Ivan Johari mencetak gol 1 gol. Nah, setelah 3-2 itu mereka kembali ke top performannya yang ke jalurnya. Tapi sebenarnya tidak mudah, Coach. Meskipun menyemangati dalam 1 atau 2 menit ke depan setelah insiden 2-2 itu tidak mudah. Saya yakin Coach juga punya kiat-kiat yang sudah ditanamkan sejak lama kepada teman-teman di Timnas U22 agar
tetap stabil bermain meskipun dalam tekanan. Iya, mereka dari mulai saya ketemu mereka, itu kan kita selalu sepakat bahwasanya kalau kita mau menjadi baik, ya jangan cepat menyerah, jangan cepat menyerah. Dan saya juga sangat merasakan sekali di pertandingan tersebut. Ya. Satu sisi saya mimpin tim, tapi di satu sisi ada official yang ribut-ribut dengan. Jadi ada dua hal yang saya harus manage. Harus tenangkan. Ya, dan harus tenangkan dan bahkan setelah ribut itu kita dipanggil wasit. Wasit bilang kalau nggak bisa, karena itu tanggung jawab saya sebagai pelatih kepala. Ya. Saya dan Thailand pelatih kepalanya tanggung jawab dengan. Saya lihat itu coach pemain, berbicara langsung berdua begitu ya. Setelah Pak Marji kena pukul, nah itu malahan semuanya diam. Ini kayaknya pukulan yang mengadamkan. Iya, ya justru bikin setelah ribut bikin itu cooling down dan gitu ya? tenang semua. Kita jadi konsentrasi di dalam. Oke, itu keuntungan kita karena saya juga melihat emosi Thailand yang begitu besar justru terkuras dalam lapangan hijau. Dan saya nggak nyalain official kenapa ribut, dan ribut juga sempat mengisyaratkan dari dalam tenang karena mereka para official kan sudah pingin sekali. Ya, sudah hitungan detik, ya kan hitungan detik kita sudah medali emas, tapi akhirnya draw. Saya sangat memahami lah perasaan mereka, dan alhamdulillah ya kita memang sudah ada takdirnya ya. Sekarang kita medali emas, dan mudah-mudahan lah ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola kita. Saya ke sang kapten dulu nih, pelaku sejarah juga, Mas Rido. Oh, Mas Rido udah komunikasi sama keluarga. Mas Rido keluarga di Surabaya ya? Iya. Keluarga saya di Surabaya. Sama keluarga. Sudah. Apa yang mereka katakan ketika Mas Rido sebagai pelaku sejarah memenangkan medali emas setelah 32 tahun? Apa yang mereka katakan sama Mas Rido? Ya, mereka mengucapkan selamat kepada saya dan bersyukur saya bisa mendapatkan medali emas ini, dan tentunya medali emas ini juga berkat doa dari orang tua saya, seperti itu. Dan juga rakyat Indonesia tentunya, Rido. Ya. Pada saat Anda di lapangan di partai final yang tidak mudah dihadapi oleh semua pemain, itu partai yang sangat panas saya lihat, partai yang sangat intens begitu. Sejak babak pertama sudah saling tekan. Apa yang Anda tanamkan pada diri Anda pada saat itu, Rido, sehingga bisa tetap tenang gitu? Ya, saya harus tanamkan bahwa saya diberi tanggung jawab oleh pelatih untuk memimpin teman-teman di lapangan. Ya, sebisa mungkin saya harus meredam emosi teman-teman, jangan sampai terpancing emosi, apalagi saya juga jangan sampai terpancing emosi, dan tentunya harus menyemangati teman-teman di lapangan seperti itu. Terbukti berhasil ya? Ya, alhamdulillah. Tetap tenang, tetap enjoy the game, dan akhirnya menjadi pemenang. Kalau Kelly, Kelly dari Biak ya? Dari Biak. Di keluarga di Biak semua sudah kontak sama Kelly? Sudah. Apa yang mereka bicarakan sama Kelly? Mereka mengucapkan selamat kepada saya dan kepada teman-teman yang lain untuk penghargaan yang kita raih di Asia Games. Gitu, dan mereka sangat senang, dan kita harus mengucap syukur lah untuk penghargaan kita ini. Apa plan Kelly selanjutnya untuk sepak bola Indonesia? Kalau untuk itu kayaknya belum terpikirkan. Sekarang lagi enjoy-nya sekarang, lagi enjoy-nya dulu, lagi istirahat dulu, cooling down gitu ya. Nanti baru memikirkan langkah lagi gitu. Kalau Rido gimana untuk plan selanjutnya setelah SEA Games? Apa yang ada di plan Rido, rencana Rido ke depan? Ya, mungkin kalau di usia 23 kan nanti ada Asian Games dan ada kualifikasi U23 dan ada AFF U23 juga. Ya, tentunya kita fokus satu-satu dulu aja. Semoga kita berhasil di semua kompetisi itu. Oke. Iya. Sebelum menutup semua perbincangan kita hari ini, saya berkesempatan langsung, ada yang mau dikatakan nggak sama Coach Indra Syafri yang sudah membimbing Rido dan juga Kelly selama ini setelah beberapa tahun masuk training camp, akhirnya berlaga di SEA Games dan akhirnya menjadi juara, merebut medali emas setelah 32 tahun. Ada yang mau dikatakan khusus untuk Coach Indra Syafri dan juga untuk seluruh pecinta sepak bola di Indonesia? Iya, untuk Coach Indra kami berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini dan tidak bosan-bosan mengingatkan kami bahwa meskipun kami kerja keras seperti apapun, tapi kalau kita nggak ingat Tuhan, itu semua mustahil. Dan kita harus selalu andalkan Tuhan. Terima kasih. Seperti itu. Untuk Kelly, silakan. Ada yang mau disampaikan untuk Coach? Kalau untuk saya, terima kasih Coach. Kalau pelajaran yang saya ambil dari Coach cuma satu,
Coach ajarkan kita yang pertama selalu mengandalkan Tuhan, yang kedua kita selalu merendahkan diri. Hanya itu. Baik. Terakhir Coach, sorry. Untuk Coach kepada mereka yang sudah menjadi pelaku sejarah, saya lihat Coach setelah pertandingan sebelum masuk bus begitu inspiratifnya memberikan pernyataan kepada pemain bahwa kalianlah pelaku sejarah. Ya. Nah, ada yang mau dikatakan lagi selain itu kepada para mereka? Masih sama ya? Sama. Mereka lah pelaku sejarah yang sebenarnya dan akan dicatat sampai kapanpun oleh bangsa ini. Akan dicatat. Untuk Coach Indra Shafri sendiri, pesan-pesan terakhir untuk sepak bola Indonesia ke depan? Saya sangat berharap sekali ini menjadi momentum terbaik kita untuk sepak bola Indonesia lebih baik. Mari kita bersatu, ya, saling menguatkan. Tidak ada yang sempurna memang, tapi mari kita maju bersama. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Kodenya ini ya, Indonesia pasti bisa. Pasti Nomor bisa. 1, mau di SEA Games, mau di Asian Games, Indonesia mau pasti di bisa. AFF ya, Coach ya. Nomor 1. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Kasih. Kesempatan yang sangat berharga sekali untuk Kompas TV bisa berbincang langsung dengan para pelaku sejarah, saudara. Dan saat ini tentu saja ini jadi momentum bagi kita semua pecinta sepak bola di tanah air. Tidak hanya SEA Games, masih ada agenda-agenda lain. Ada Asian Games, ada juga AFF dan laga-laga internasional lainnya. Mudah-mudahan medali emas SEA Games yang baru saja dirangkus setelah 32 tahun lamanya tidak diperoleh oleh Indonesia bisa menjadi pembuka pintu sepak bola Indonesia menuju kancah internasional yang lebih besar, bahkan mungkin Piala Dunia. Tidak mustahil. Saya Radi Saputro. Sampai jumpa. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.